Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizamulani Syafi'i dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi geografi, yaitu sejarah perkembangan kehidupan di bumi. Yang pertama itu ada masa Arkeozoikum. Masa ini terjadi pada 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu dan disebut juga kehidupan purba. Pada masa ini merupakan awal pembentukan batuan kerak bumi yang mulai berkembang menjadi prokontinen. Kalau di masa ini juga terbentuknya hidrosfer dan atmosfer serta kehidupan primitif di samudra. Kehidupan ini ditandai dengan munculnya mikroorganisme, bakteri, dan gangguan tertentu yakni skromatolit dan cyanobacteria. Yang kedua ada masa Paleozoikum. Setelah masa Arkeozoikum, bumi memasuki masa Paleozoikum yang terjadi 500 sampai 250 juta tahun yang lalu. Ada 6 zaman yang terjadi pada masa ini, yaitu zaman Kambrium, zaman Ordovisium, zaman Silur, zaman Devon, zaman Karbon-Kuali, dan zaman Perm. Pada Kambrium sudah bermunculan hewan invertebrata dengan kerangka luar dan cangkang sebagai pelindung seperti koral, moluska, Echinodermata, Brachiopoda, dan Arthropoda. Di zaman Ordovisium muncul hewan tanpa rahang dan beberapa jenis hewan bertulang belakang seperti landak laut, bintang laut, dan lili laut. Di zaman ini Echinodermata dan Brachiopoda mulai menyebar. Setelah zaman Ordovisium, masuk ke zaman Silur. Di zaman ini merupakan waktu peralihan kehidupan air ke darat. Mulai ada tumbuhan darat yang muncul seperti tumbuhan paku, hewan kalajengking, raksasa, dan ikan yang memiliki rahang juga sudah mulai berburu dalam laut. Zaman Silur berganti dan memasuki zaman Devon. Di zaman Devon ini, jenis ikan dan tumbuhan di darat berkembang secara pesat. Ada juga hewan amfibi yang berkembang dan pindah menuju daratan. Selain itu, di zaman ini serangga muncul untuk pertama kalinya. Zaman kelima dari masa Paleozoikum ialah zaman Karbon-Kuali. Karbon-Kuali ini bukan kuali yang bisa kamu pakai buat masak atau nama lainnya penggorengan. Di zaman ini muncul reptil dan serangga raksasa. Benua menyatu dan membentuk masa daratan yang disebut Pangea, dan iklim di suatu daerah sudah bergantung pada letak geografis dan astronomisnya. Lalu zaman terakhir ialah zaman Perm, di mana pada zaman ini amfibi kurang begitu berperan dan muncul tumbuh konifer seperti pohon pinus dan pohon cemara. Lalu selanjutnya masa Mesozoikum. Pada masa ini terbagi menjadi 3 zaman, yakni zaman Trias, zaman Jura, dan zaman Kapur. Masa Mesozoikum ini terjadi 250 sampai 65 juta tahun yang lalu. Di masa Trias, dinosaurus, reptilia laut, dan kura-kura berukuran besar pertama kali muncul. Ada reptilia yang menyerupai mamalia makan daging mulai berkembang. Beralih ke zaman Jura, merupakan zaman di mana dinosaurus berukuran besar menguasai daratan, laut, dan udara. Di zaman ini benua Pangea memisahkan diri. Terakhir pada masa Mesozoikum ini ialah zaman Kapur. Pada zaman ini merupakan akhir dari kehidupan binatang-binatang raksasa. Banyak tumbuhan mulai berkembang dalam berbagai bentuk yang berlainan. Selanjutnya masa Kenozoikum. Pada masa ini terbagi menjadi 2 zaman, yakni zaman tersier dan zaman kuarter. Pada zaman tersier yang terjadi 65 sampai 1,5 juta tahun yang lalu dibagi menjadi 5 kala, yakni kala Paleosen, munculnya hewan pemakan rumput; kala Eosen, punahnya mamalia purba; kala Oligosen, lautan menyempit; kala Meosen, padang rumput semakin meluas; dan kala Pliocene, suhu bumi semakin dingin. Kemudian pada zaman kuarter yang terjadi 1,5 juta tahun yang lalu sampai saat ini terbagi menjadi 2, yakni kala Pleistocene zaman es dan kala Holocene. Pada kala Pleistocene ini iklim di bumi menjadi hangat dan muncul manusia purba. Memasuki kala Holocene, pada masa ini manusia modern muncul sampai saat ini. Ya, sekian dari presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.